Tanya, mana Sapri saya? Oh gitu. Iya, sama Pak Masri. Dia bilang, ini dia katanya. Ah, Lalu Foundation, Colin ah, McAndrews namanya, saya ingat betul itu. ah, Sapri, you have to go to Australia. Give you scholarship katanya kan. ah. Saya bilang, ya saya harus tes bahasa Inggris dulu kan. Saya tahu kalau saya tes tuh, ya mungkin anu. Lalu yang Rockefeller, Black namanya. Dia bilang, no, no, you have to go The to United US. States. Ah, Rockefeller bilang, wait you go ah, to school. ah, ah, Jadi saya tes lah, ah. saya cerita. Lulus untuk Australia, Hmm, tapi untuk Amerika tidak. hmm, Bahasa Inggrisnya ini, karena hmm, hmm, permintaannya kalau nggak salah Amerika waktu itu 450 apa. Kalau saya hmm. itu kurang dari situ. Oh sudah TOEFL, waktu itu sudah TOEFL, TOEFL. TOEFL. Hmm, hmm, hmm. Kalau Australian test waktu itu. Hmm, Nah, diterima saya, tetapi harus tinggal di Sydney hmm. itu 2 bulan. Kayak apa? Semacam adaptasi. Preparation gitu. Iya. Ha. Nah, lalu saya ke Canberra, Hmm, kita buat tulis, hmm, nggak boleh pulang ke Indonesia. Kebetulan saya belum nulis sebetulnya, baru draft gitu, hmm, hmm. tentang terah. Tentang terah. Iya, Hmm, ya kan itu fenomena yang menarik. hmm, hmm, hmm. Nah, dulu waktu di kependudukan, saya coba itu diskusi dengan kawan-kawan orang itu. Hmm, Ada dananya enggak? Saya mau neliti. tentang terah itu. Oh Oh, iya, minat untuk meneliti terah sudah di Indonesia waktu itu ya. iya, iya. Sudah saya Inspirasinya. pulang itu tahun 75. Hmm, hmm. Saya bilang mana ada dana ini enggak ada hubungannya dengan kependudukan. Iya Hmm, kan? hmm, hmm, hmm. Tapi gini Sapri kata dari Hall. You tulis surat di Kompas, kemudian di Jogja, KR, Hmm. Surabaya Post, dengan suara katakan siapa yang punya terah. Saya ingin tahu tentang terah. Saya sedang meneliti terah. Kirimlah. Nah, Hmm. datanglah jawaban. Ada 9 gitu. Saya punya Ah, terah ini. Ada pula yang nanya, saya punya terah, tapi saya mau jadi asisten Bapak. Kalau Bapak bersedia. lu Inilah yang saya bawa data itu ini data ke, berharga itu. ya, Ke saya tesis bawa ke Canberra itu. Merah Hmm. TC. Nah, sampai di Indonesia, Gajah Mada University Press, Pak, Hmm. dengar itu, cari saya. Hmm. Anu, Safri, kami terbitkan. Alah, tesis cuma 100 halaman, Pak. Nggak boleh banyak-banyak. Dan Hmm. juga banyak pun saya nggak tahu nulis apa. Nggak apa-apa, nih. Terbit lah itu. Hmm. Nah, ya Nama kan? judulnya tentang terah. Javanese Trust, Javanese terah. Hmm. Kin Best Social Organization. King base Kin Best kin apa? Invest Kin base social Social organization. Organization. Nah, itu terbit dan itu juga direview di Jepang. Saya nggak bisa ngerti kan. Bahasa Jepang. Tapi untungnya itulah Hmm. belakangan itu. Manapun saya ke studi Indonesia orang baca itu dan dia ngajak langsung Oh, dia lunch. menambahkan. Sambil diskusi Iya, tentang terah. Itu tuh level master waktu itu master. ya. Nah, lalu beberapa bulan kemudian saya sedang naik sepeda motor mau kampung. Nah. Pas di UC di selatan lapangan Pancasila. Ada mobil dari depan berhenti. Hmm. Ini setelah selesai dari NU atau masih Iya, di sudah NU? di Jogja. Udah balik ke Jogja. Di UC Gajah Mada itu. Gajah Mada. Nah, saya kan udah balik saya. Hmm. Nah, mobil itu masih saya ingat itu. Itu jendelanya dia buka masih pakai ini bukan teman. Hmm.
bule, nongol kepalanya, botaknya. Dia gini, hey, you kan. Rockefeller dulu. Oh, yang nawarin Iya, Rockefeller yang nawarin ke Amerika itu. itu saya datang. Saya dengar kamu udah pulang katanya. Ah, Iya, opportunity master your program. master program. Nah, dia bilang, kan kantor saya mau tutup nih, Rockefeller di Jogja. Hmm. Pak, kamu nggak datang ke kantor saya next weekend. Hmm. Nah, oke, welcome. Hmm. Terus saya datang ke situ. Silakan duduk. Saya naik ke mejanya. Nih, isi ini. Apa ini? Formulir. Formulir untuk sekolah ke Amerika. Saya bilang that's nonsense because saya bilang kan kami dosen-dosen ini setelah 3 tahun baru boleh sekolah lagi. Sekolah lagi setelah lulus. Bagaimana untuk itu izin? That's my business, not yours. Nah akhirnya Itu tanpa tes lagi, tinggal masih. untuk tes, untuk tes. untuk formulir, kemudian untuk tes bahasa Inggris. Dekan juga tersinggung dia, saya mau berangkat karena baru tahun belum. Nah akhirnya saya bilang dekan, ini kan pion aja. Kalau ibu larang ya nggak apa. Tapi kalau universitas nyuruh saya pergi, apakah ibu? Pakai universitas langsung. Iya. Karena ternyata kemudian ibu bawa aja lah ini ke universitas. Sebenarnya sudah dibicarakan, iya kan? Jadi dia datang telepon, Sabri, oke, yuk bisa berangkat katanya. Nah, temui Pak WR1 Pak Usono katanya. Saya ke sana ya. Wong Arab sekolah ya baik ora entuk. Kok dilarang-larang? Sing bayar bule orang dari negara wes nuwun. Terbuka. Berangkatlah saya. Tapi sebelum berangkat harus tahu di mana universitas. Mau ke kampus mana? Saya lamarlah Hawaii karena saya kenal dengan Alice Yue, profesor yang saya ambil kuliah dari dulu di situ. Waktu di sana. Saya lamar ke Illinois, ada Profesor Brunner. Ya, Itu Alibata. Bukan North. Bukan North. Bukan. University of Illinois. Illinois di Urbana-Champaign. Oh, di Urbana-Champaign-nya. Urbana-Champaign-nya. Kan ada yang di DeKalb, yang North, ada North yang di Urbana-Champaign. Lalu saya ketemu orang Cornell. Ketemu di mana itu? Di Jogja. Dia bilang apply ke Cornell. Illinois itu nerima saya, tapi ke waktu itu sertasinya mengatakan tidak diterima karena terlambat. Padahal jurusannya nerima saya. Waktu ketua jurusan itu ahli Indonesia, kawannya Pak Masri. Ya kan? Nah, sementara menunggu ini klarifikasi. Saya diterima di Cornell. Nah, lalu Rockefeller, you black ini, you have to go to Cornell University. Yeah. No, I want to go to Urbana. Saya bilang gitu to University of Illinois. Why? Because I know some friends over there. No important kan? So important kan? Itu kok kalau tidak beasiswa nggak saya beri. Iya, Cornell Indonesian Studies-nya adalah senternya di sana. Jadi itu yang pernah ada masalah bertanya. Kok Bapak bisa dapat beasiswa? Kok kelihatannya Bapak bisa mendapat beasiswa? Tidak begitu sulitlah dengan perjuangan berdarah. Lalu saya bilang karena tadi dibaca yang tentang
woman worker tadi itu Iya, di Prisma, iya. terus kemudian tentang Trah tadi itu people Terang, read iya, tetapi yang penting tuh ini Prisma tadi itu. Prisma. Kenapa? Hmm. Waktu itu berhubungan dengan Green Revolution. Hmm. Apa impact Green Revolution terhadap buruh-buruh wanita yang derep ini? Hmm. Nah, itulah yang saya tulis. Green Revolution itu yang sedikit. Yang membawa bibit unggul, kemudian Nice sih. pestisida, yang Pestisida, membuat apa naik produksi, ya tetapi hibrida dan mengurangi segala macam itu. iya. Jadi itu, tapi impaknya kepada buruh-buruh wanita itu Hmm. adalah kehilangan pekerjaan. Karena tumbuhan padi itu rendah. Kalau rendah Hmm. kan nggak pakai ani-ani lagi. Jadi Hmm. harus disabit. Dan itu kerja laki-laki. Habislah. Interesting. Nah, lalu muncul namanya tebasan. Tebasan itu adalah menjual sawah yang sedang menguning, yang sudah menguning. Yang sudah mengening. Jadi melawan ijon. Ijon itu yang Hmm. masih hijau. Itu. Itu muncul. Tebasan itu lebih kuat. Apa dulu secara tradisi sudah ada, saya tidak tahu. Tetapi rasanya kok enggak. Jadi tradisi tebasan itu baru setelah Oh. Grand Revolution. Menjual apa itu namanya tanaman atau padi ketika hampir Hampir panen. Nah, dan lalu kalaupun ada yang drop, tapi penebas ini membawa buruhnya sendiri. Padahal tradisi Jawa, drop itu siapa aja boleh ikut. Kan itu tradisinya. Siapa aja yang mau ikut silahkan. Jadi Ya, menarik ya. Itulah. Jadi ya itu tadi. Jadi setelah ya tulisan tentang pekerja perempuan Jawa itu tadi setelah Green Revolution tadi dibaca banyak orang dan orang tertarik, kemudian kita dikenal, ditawarin beasiswa gitu Iya, ya. itulah. Kalau di Cornell waktu itu sudah Kahin masih di sana? Masih, saya Masih. ketemu, malah dia tanya satu yang nggak bisa saya jawab. Apa itu? Tapi people from Minangkabau tadi at Cornell University in Social and Political Science. Jadi orang pertama lulusan Cornell itu adalah Deliarno Rampadang. Iya, kan? Yang kemudian jadi masterpiece-nya itu yang gerakan modern Islam ya. Iya, gerakan modern Islam Islam Hatta. Lalu yang ada Taufik Abdullah. Taufik Abdullah Cornell juga ya, sejarawan. Ada Arsa Bahtiar dulu. Arsa Bahtiar. Nah, sebelum ke Harvard dia Cornell itu. Harsha Bahtiar, ya. Ada itu katanya, kan dia tuh tadi gitu ya. How come gitu ya, kok orang Minang tertarik untuk studi tentang sosial? Politics di Cornell. I don't know. Saya bilang gitu kan. Sama Ben Anderson juga. Iya, itu dosen saya. Dosen. Oke. Ben Anderson, Jim Siegel ahli. Jim Siegel. Itu pembimbing saya ahli Aceh. Dan pintar bahasa Aceh, ngajar bahasa Aceh. Oh iya. Kadang itu kalau ada mahasiswa mau ke Aceh. Jadi Ben Anderson itu ngajar political anthropology. Itu mulai jam 3. Resminya jam 6. 3 jam kan. Tapi biasanya itu jam 9. Lewat. Jam 9 malam. Sampai kami berunding bawa makanan sama minuman. Dia nggak ngajar sebetulnya. Apa diskusi, ngobrol atau? Iya. Dia tanyain satu-satu, ada bacaan, baca, buat review apa kesimpulan dapat kamu. Kita mengatakan ini. Dia tidak mengatakan salah atau tidak. Dia tanya lagi, kenapa kamu bilang gitu? Wah, itu luar biasa. Nggak bosan. Jadi betul-betul maha guru kalau saya katakan Ben Anderson. Saya pernah ke rumahnya. Karena anak-anak saya ada. Ya, kan mana televisi? Apa televisi?
nggak usah pakai televisi, itu bodoh katanya. Dia TV tapi nggak masuk kepala kita apa yang dibicarakan. Nah, Gitu kalau ya. ini boleh lah, apa, gending-gending Jawa. Oh gitu. Telinganya telinga Jawa. Nah, itu. Jadi, Eh, ya ada berapa lagi? Ada Pasli Jalan. Pasli Jalal, oh ya dulu Nah, Sekjen Kemendikbud kalau nggak salah ya. anu, Itu Padang juga itu. iya, di Mhm. Cornell juga di bawah Oh di saya. Cornell, Pasli Iya, Jalal, ya, ya, ya. ada berapa orang? Ada Nur Hayati Jamal, Nur Hayati tapi Jamas. nggak ketemu. Nah, iya, Banyak. itu giant-nya Indonesianis ya di Cornell. Iya, Imagine Communities-nya Penn Anderson tak ada belum itu ada yang ada. nandingi itu. Tapi sekarang orientasi itu tidak jangan Oh ya, itu. ya politik kawasan lah ya, Iya, mana yang iya, dianggap penting pada saat iya. itu dia jadi. Tapi yang diperoleh oleh Pak Syafri waktu di Cornell itu pengayaan di bidang di apanya? Untuk konteks antropologi, untuk konteks ilmu sosial secara Jadi keseluruhan. ada yang selalu dibicarakan tentang perspektif kemanusiaan Hmm, orang yang tertindas, hmm, otoritas negara yang begitu kuat hingga keadilan diupakan. hmm, Jadi karena itu tulisan-tulisan korban G30 SPKI kuat sekali. hmm, Gitu juga tentang apa yang lain, Kamboja, Vietnam. Gitu. hmm, Jadi itu ya. Jadi yang kalau di Cornell, kalau di ANU, saya sadar apa diversity of hmm, human hmm, hmm, secara kultural. hmm, Tapi di sini perlakuan dari otoritas kepada manusia-manusia yang tidak adil. hmm, Dan itu terjadi di mana-mana hmm, Asia Tenggara. hmm, hmm, Karena saya kebetulan diminta mengambil kuliah Asia Tenggara. hmm. Jadi Malaysia, Kamboja, Vietnam, saya ngambil itu. Ada spirit semacam keberpihakan gitu. Iya, Hmm. berpihakan kepada Pada orang. jadi oppress gitu Iya, ya. iya. Hmm. Itu yang terasa. Coba saya, Cornell masih kalau ilmu sosial ke situ dia. Dan Hmm. orang, kalau dia tidak studi Cornell, berusaha untuk berkunjung ke Cornell barang sebuah Hmm. untuk menangkap apa itu ya gagasan-gagasan Hmm. yang ada di Hmm. kelihatannya begitu. Jadi Ariel Arianto itu Ariel dulu Haryanto. pernah ke Cornell, Ya, yang sekarang di Melbourne kah kalau nggak dia salah. ada pensiun dia. Hmm, 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 hmm. Nah itu yang saya lihat. Hmm. Nah itu saya lihat macam siapa juga Arief Budiman kan itu Arief yang Budiman. dikawin juga Ya, penelitiannya tentang apa? Chili kalau nggak salah ya. Apa? mungkin saya lupa. Gustavo Pinochet itu. Ya, saya kemudian itu dia tahu Afri kasihlah apa aja ceramah katanya. Jadi Gitu itu ya. yang aneh. Yang terasa ya. Iya. Jadi Terus akhirnya kalau disertasinya nulis tentang apa, Pak Syafri? saya nulis tentang buruh perkebunan Sumatera Utara. Orang Jawa, Oh, buruh buruh Jawa di di perkebunan perkebunan Sumatera Sumatera. pada masa Orde Baru. Pada Jadi masa Orde Baru. walaupun saya merujuk pada masa Belanda, tapi masa Orde Baru kan pikirannya kan bahwa apa namanya buruh-buruh itu nggak diperlakukan manusiawi lah gitu. Saya switch karena selama saya di sana pertanyaan saya kenapa terus saja buruh Jawa itu datang ke sana. Sumatera ya. Iya. Selain Jawa apa ada buruh-buruh yang juga punya Ya lokal etnis? lah. Buruh lokal ya. Lokal lah, tapi sedikit sekali. Orang Melayu juga sedikit.
Nah, jadi ada akad ya, jadi yang dikirim melalui akad. 3 tahun di sana kontrak, lalu menambah sendiri Hmm. untuk kontrak sampai dia pensiun. Hmm. Nah, apa sebetulnya? Hmm. Jadi saya melihat itu. Nah, kalau orang baca tulisan tentang perkebunan, pasti dia tidak melihat apa maksud tujuan dari disertasi. Pasti dia melihat ini pada masa Belanda itu. Hmm. Enggak. Hmm. Nah, jadi saya lihat begitu. Jadi keinginan apa itu namanya ketahanan masyarakat Jawa atau pekerja Jawa di mana di perkebunan Sumatera tadi itu, apakah karena misalnya memang gajinya cukup buat mereka hidup di sana atau mereka penghidupannya lebih sejahtera ketika dibanding mereka di Jawa, atau apa sebenarnya yang buat mereka bertahan itu? Ya itu konsep itu tentrem. Oh, tentrem. Tentrem itu cekap, sandang, pangan, dan papan. Karena Hmm. begitu datang perumahan sudah ada, makanan Cekap, sudah ada, cekap sandang papan dan dan pangan tidak tidak bertengkar dengan lokal. Tonggo Teporo, Tonggo Ah, Teparo. Tonggo Teparo. Konsep harmoni dengan Harmoni tetangga. Jawa. Dan Hmm. tentu saya nggak percaya Hmm. faktornya. Ada kasus orang pegawai negeri Hmm. keturunan Jawa Hmm. kerja di IAIN Sumatera Utara sebagai Hmm. administrasi. Hmm. Lalu pulang dia untuk kerja sebagai buruh. Hmm. By accident, penelitian kualitatif. Hmm. Ini cerita. Ya gimana Pak? Hmm. Di Medan, di kota itu banyak pengeluaran kena kontrak rumah. Hmm. Yang kedua, kasar-kasar itu nggak tahan. Hmm. Perlakuan kasar. Justru di kota ada perlakuan Iya, kasar kan itu. kasar itu ada. Hmm. Lalu udah pernah ke Medan? Belum. Cobalah lalu lintasnya kacau betul. Nah, Gitu itu ya. satu. Lalu ada satu lagi, tukang. Dia anak kebun juga dulunya, kerja Hmm. deh. Terus balik kerja kebun. Lama dia di Medan. Apa kerja di Medan? Saya dagang. Oh, iya. Banyak untungnya. Lama-lama nggak tentram saya. Kenapa? Konsep tentrem itu ya. Hmm. Pagi-pagi belum kita ada orang yang beli, sudah datang preman itu minta rokok lah ini. Di mana? Jualan. Saya jualan pasar Peringgan kata. Pasar Peringgan itu di Medan Baru, saya tahu. Itulah Pak katanya. Gimana sih? Cekap. Ah. Jadi itu kan ya. Dan saya lihat, lalu mereka berbahasa Jawa ala Medan. Berbahasa Jawa ala Medan. Itu menjadikan mereka dalam apa namanya menyatu dalam komunitas Jawa itu. Dan Hmm. orang Sunda juga jadi Jawa. Hmm. Nah itu saya teliti kata Mamang. Mamang Mamang Sunda. itu Sunda kan, ya kan. Tapi di situ juga orang mengatakan Mamang bukan Le. Hmm. Hmm. Nanti Mamang. Diadopsi oleh komunitas Jawa di Iya, sana. karena dia pun jadi orang Jawa kan. Nah, Hmm. lalu satu yang paling penting Jawa di situ itu mengidentifikasi sebagai Islam. Oh, Jawa itu equal to Islam, sama dengan Sama Islam. dengan Javanese is Muslim. Hmm. Hmm. Itulah dia. Nah, karena itu nampak dalam proyeksi politik. Hmm. Jadi ketika boleh lihat daftar gubernur di Sumatera Utara. Gubernur Oh, di iya. Kalau enggak orang Melayu atau orang Mandailing, Jawa. ya. Jadi Ah. kemarin
waktu pemilihan gubernur terakhir, Mm-mm. Jarod itu kan mencalonkan, merasa orang Jawa Mm-mm. itu banyak di Sumatera Utara. Betul 30%. Mm-mm. Masih menang lah. Tapi saya bilang, kenapa calon wakil gubernurnya tidak Islam? I Iya see. kan? Sentimen Islamnya juga Oh kuat. iya, karena identitas Islam itu. Dan Hmm. Islamnya itu basic. Oh tentu ada yang jadi ustadz macam-macam. Mm-mm. Tapi ini kasus ya. Kebetulan ASDEP, ASKEP, asisten kepala kebun itu yang membawahi asisten kebun, itu orang Jawa, orang Gajah Mada, istrinya juga Gajah Mada. Jadi karena saya situ ya cukup sering ngobrol kan. Salah satu obrolannya, Mas Sabri, aku gitu, ketolo-tolo, kecewa banget katanya. Apa tuh Mas? Ya toh, tak undang buruh kebun, syukuran gonku, anakku ulang tahun orang sin teko, makan makanan Banyak. berlimpah. Ternyata sebabnya Jadi saya cek lah, betul kita nggak datang ke Pak Yoto, Pak syukuran. syukuran anaknya. Iya Pak, kenapa? Kami memang kita kan nggak tahu piringnya itu bekas babi atau anjing atau apa. Oh gitu. Jadi basic sekali. Iya kan? Jadi tetapi kegiatan yasinan tuh Jalan. jalan. Saya berapa kali datang. Okay. Itulah ceritanya. Oke, sebenarnya banyak hal yang mau kita obrolkan tentang pengalaman Pak Syafri di Malaysia, bekerja di Deputi Menristek Dikti gitu, tapi mungkin nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Sekarang mungkin ini Pak Syafri barangkali yang bisa diberi pencerahan untuk kita. Ini kan zaman makin berkembang, masalah kompleks, teknologi makin advance gitu ya. Ada sebagian yang mengkritik apa sih sumbangan ilmu-ilmu humaniora, sosial, antropologi khususnya di zaman digital semacam ini. Bahkan ada yang nyinyir gitu. Itu kan bukan science. Science itu ya hitung-hitungan. Economics jadi science of economy, politics jadi science of politics gitu. Apa kira-kira masa depan ilmu humaniora sosial di masa-masa yang akan datang itu kayak gimana kira-kira Pak Syafri? Ini memang satu dilema dan sosial. Bahwa ilmu sosial itu merasa dirinya itu tidak seperti sains yang bisa membuktikan dengan hitung-hitungan. Sains itu kan hitung-hitungan sebetulnya basic. Nah, karena itu dalam teori, dalam ilmu sosial, yang dekat dengan sains itu adalah sosiologi. Karena dia kuantitatif. Nah, lalu antropologi. Kalau boleh kita bagi dua itu, antropologi ini adalah yang dekat dengan filsafat. Filsafat ini kan. Tetapi teori-teori yang dimunculkan dalam ilmu sosial itu lebih banyak adalah pendekatan yang disebut kualitatif ini. Sumbernya dari pendekatan-pendekatan Iya, kualitatif. karena kuantitatif tidak memberikan sumbangan yang kecuali untuk upaya-upaya yang bersifat applied. Hitungan penduduk di sini sekian berumur sekian, ini kalau begitu inilah. Kalau ini tidak memahami. Nah, karena itu sekarang ini kan para saintis itu, orang-orang ilmu sosial yang merasa ketinggalan, mengembangkanlah analisis melalui komputer.
Keren. Yang Hmm. kualitatif itu terkenal betul secara NVivo. Oh ya, komputer program kayak Oh, NVivo iya, gitu ya. tapi hasilnya tetap kuantitatif, Hmm. ya kan? Iya, iya, Nah, iya. Hmm. nah, kalau saya pribadi, Hmm. mestinya antropologi itu tidak terperangkap dengan, karena roh kehidupan itu tidak dia lihat. Hmm. Hmm. Padahal roh kehidupan itu yang penting Hmm. 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 untuk memahami orang. Hmm. Nah, apalagi macam ada seorang mahasiswa saya, orang Dayak, dengan adanya upacara kendi ini, Oh ya, yang di IKN ini. IKN ini, dia bilang itu nggak ada mengada-ngada. Hmm. Karena kalau mau upacara juga, ada upacara orang Dayak atau orang Melayu. Kenapa harus dari Jawa? Coba. Hmm. Lalu terjadilah semacam persepsi ini adalah menunjukkan kita ini dikuasai oleh, itu kan menyedihkan. Supremasi Jawa dan Iya, ke tidak, invasi iya, invasi kebudayaan Jawa ke iya, budayaan lokal sana. itu betul. Hmm. Tapi Hmm. namanya Nasrullah, anak Dayak, dia Hmm. mengucapkan gitu. Kalau saya Hmm. nggak terpikir itu, iya kan? Iya. Nah, dalam hal ini sensitivitas itu harus. Dan itu yang nggak di-capture oleh apa kuantifikasi ilmu, Iya, oleh angka gitu ya, oleh digitalisasi. Tetap perlu itu memahami apa tadi itu sentimen, emosi, ruh tadi itu iya. ya. Dan ini coba Hmm. lihat jumlah etnik group yang muncul itu makin akibat Hmm. dari apa namanya, keputusan politik ada apa namanya, daerah ini apa? Otonomi daerah. Otonomi. Coba pernah dengar bangsa Kaili? Kaili di Palu. Baru sekarang kan? Hmm. Hmm. Sebelumnya kan nggak ada orang Mandar. Di Mandar, Sulawesi Barat Nah, ya. dulu apa dia mengatakan? Kami Sulawesi orang Selatan. Bugis, kami Oh, orang Bugis. Bugis. Sekarang. Hmm. Nah, itu muncul di Sulawesi itu banyak baru-baru. Hmm. Karena dasarnya orang itu perlu pengakuan. Kan Hmm. itu sebetulnya. Recognition, pengakuan, Recognition. identity. Iya, karena itu ada culture and connection, connection. Connection. Buku yang saya suruh baca pada mahasiswa. Hmm. Jadi penelitian kualitatif Hmm. pertama, the foundation of cultural knowledge. Hmm. Itu saya baca pada mahasiswa. Nanti sampai pada simbol. Hmm. Jadi eh, dalam hal ini, dalam negara seperti, kalau pengakuan itu ada semacam sakit, dan itu bahaya. Dan sekarang ini banyak orang mengatakan Islam itu seolah-olah tidak mendapat tempat sebagai mayoritas, majority di negara ini. Coba suatu waktu terjadi jumlahnya banyak, katakanlah separuh aja dari jumlah yang banyak itu adalah orang yang sadar terhadap agamanya, kaya sekali, ya kan? Jadi institusi itu tidak dipikirkan apa implikasinya. Karena kalau tidak udah aman, apakah mereka tidak cari-cari supaya tetap punya kesempatan untuk namanya tetap bekerja gitu. Iya kan? Iya kan? Iya, Ini iya. aktivitasnya apa? Iya kan gitu, padahal dibayar kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi dalam hal ini, walaupun bagaimana, manusia itu kan ada di situ yang namanya. Nggak ada yang tidak ada kebudayaan. Ya, Punya ya. sistem nilai. Sistem nilai, kebudayaan,
sistem nilai yang berasal dari pengetahuan yang dia dapatkan, Hmm. baik secara langsung dari nenek moyangnya ataupun dari belajar. Hmm. Nah, memang di kota, kebudayaan orang Jawa kota sudah berbeda dengan orang Jawa desa. Bisa. Tetapi begitu teknologi masuk ke pedesaan, akan sama saja. Individualitas akan semakin Individualisme kuat. tetap Ya, muncul ya. muncul. Coba saja lihat, saya mengamati misalnya di beberapa daerah desa di Jawa. Dulu desa Jawa itu nggak ada pagar antar rumah, nggak ada, Terbuka begitu ya. terbuka. Nah, Kesannya welcoming jadinya gitu. iya, orang mau kurang garam gampang aja minta. Bisa teriak ke tetangganya datang Nah, itu garam. saya pengalaman pribadi dulu awal-awal di sini masuk ke kampung di Jogja ini ada kendi, ada siwur, nggak Ah, masuk aja ambil gitu minum. ah, Nah, iya kan? betul, betul, Nah, betul. sekarang kan dan itu menarik. Ternyata sense orang untuk membantu orang lain itu adalah aspek hidup dia. Ah, Saya pernah mendaki gunung di Swiss itu, di Swiss. ya di Swiss. Nah, kita mendaki gunung tentu nggak tinggi sekali lah ya. Iya. Ya, oleh teman. Haus kan? Hmm. Ada air mancur, air apa? Fountain gitu, apa? Bukan Air fontaine, mancur. tapi air gunung yang Hmm. ditampung, ada Hmm. tampungnya, ada siwurnya juga. Hmm. Hmm. Itu kan? Nah, Ya. lalu di kota Zurich, itu tengah kota, ada air mancur. Hmm. Air mancur betul. Dan ternyata saya tanyain sama kawan saya itu, ini dulu, zaman dulu, tempat kuda minum. Katanya. Hmm. Jadi air itu terus ada. Dan orang juga bisa Bisa minum. diminum, siapa Iya, saja siapa bisa minum di saja. situ. Ah. Jadi bagaimana bahwa kita sadar kita sendiri. Kita Ah. perlu orang lain. Perlu Dan orang lain. menunjukkan bahwa mereka itu juga adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, itulah. Saling memperhatikan. Dan Ah. nyatanya adalah memberikan sedikit pengorbanan untuk itu. Hmm. Nah, apakah nanti Indonesia akan menjadi satu culture? Saya rasa tidak. Ya, tetap dengan diversity-nya itu ya. Saya membaca ada orang Dayak Punan Batu apa namanya. Hmm. Itu di sebelah IKN itu. Hmm. Nah, mereka sekarang merasa terancam karena mereka itu adalah nomaden. Oh, mereka nomad. Iya, Hmm. walaupun terbatas itu. Ya, ya, ya. Nomad kemana-mana. Ya, yang kayak gitu-gitu kan Tak terpikir. nggak terpikir, dan kalau kalau data BPS, statistik dan macam-macam itu kan yang dilihat angka bukan manusianya gitu ya. Dan data BPS itu kan sudah kalau kita mau jujur secara validitas itu Hmm. nggak valid. Hmm. Kenapa? Hmm. Itu didapatkan itu berapa tahun sebelumnya. Ah, Sensus itu baru diolah paling cepat 2 tahun sesudah sensus itu sesudah lalu. sensusnya. Iya, itu artinya. Jadi kalau angka jangan ceritalah. Ah, Cuma memang dalam hidup kita ini kecenderungan berdasarkan angka itu kan sebetulnya hipotesa yang mm-mm. harus kita ikuti, terbukti atau tidak. Untuk membuktikan hipotesisnya tadi itu ya. Iya, itu Ah, sebetulnya. Jadi kalau yang namanya nilai itu pertama dia berangkat dari yang universal. ada sense humanity tadi itu, Iya, apa, iya, saling saling nolong, kita menolong. butuh orang lain dan Iya, segala macam. Yang itu mesti didalami dengan, ya tadi, salah satu ilmunya adalah tidak tidak melulu ilmu yang berbasis angka, iya. harus menyelami, memahami itu tadi ya. Jadi ada mahasiswa baru Ah, katanya, kamu nggak pernah mm, mm, Pak, mm.
ada di sini. Kualitatif kan? Kualitatif. Jelas. Apa kamu sudah pernah baca-baca misalnya? Apa beda kuantitatif? Bedanya angka. Kuantitatif angka, kualitatif bukan angka. Oke. Kamu baca buku Moleong ya? Kamu orang Jawa kalau sakit gigi itu dinasihatkan untuk mengambil 7 Siung. sirih Siri. daun sirih lalu direbus. Itu kumur. Kira-kira 7 itu kuantitatif atau apa sebenarnya? Bukan, itu angka, tetapi di balik angka itu adalah doa. Apa? Pitulungan. Pitulungan itu pertolongan. Berharap adanya. Nah, itu angka, tapi bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Kamu kalau wudhu, mukanya dicuci berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Kuantitatif apa? Tidak. Berdasarkan survei di mana-mana 3 ikut 3 gitu enggak? Kan di balik itu angka itu Meaning. sama dengan perilaku. Jadi saya bilang cuci otak tuh dulu. Ya karena apa? Coba saja lihat. Kamu pernah ke hotel bintang 5? Ada enggak lantai 4? Nggak tahu Pak, saya belum pernah. No, lantai 4 nggak ada, 14 tidak ada, 24 nggak ada, 34 nggak ada. Kenapa? Karena 4 itu yang menurut Cina. Tahu pula lah kita bahwa ini milik Cina, kan begitu. Gitu. Kan itu. Kalau 13 sudah biasa lah. Sudah itu, biasa, kan? umum, nggak ada. Mitos general itu dipercayai oleh para pelaku ini ya. Oke, Pak Syafri, terima kasih banyak ya atas kunjungannya ke Wonder Home Library ini. Mudah-mudahan sehat terus, memberi pencerahan untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk kita semuanya gitu. Iya, untuk cerah diri sendiri. Berbagi pengalamannya. Ya, tadi ya kita ngobrol banyak tentang inspirasi hidup dan perjuangan Prof. Syafri yang diperjalankan mencapai puncak Itu saya bilang, akademik tadi itu. Saya pikir itulah tangan Tuhan. Iya. Yang bawa saya, menggandeng saya. Menggandeng itu. Tanpa memilih. Sudah disediakannya gitu. Tapi juga tadi kan di awal juga sudah tempaan alamnya ya, tempaan alam. Iya. Tinggal meninggal oleh bapak tercinta di waktu kecil, harus survive, banting tulangnya. Dan kembali pada itu, jadi adik bapak saya itu yang biayai saya. Berapa kali ke Jogja atau berapa kali. Dia cerita. Jangan kamu, saya yang biayai kamu. Tetapi yang biaya itu ayahmu. Kenapa? Karena kios itu milik ayah. Lalu saya kelola. Dan itulah keuntungan dari kios itu yang saya berikan pada kamu. Saya diam aja gitu. Karena apa, saya pikir alangkah indahnya kalau dia pikir gitu. Ya kan? Karena saya tidak pernah juga menuntut. Nggak pernah berpikir menuntut atau merasa itu milik saya. Milik saya gitu. Iya, 2 kali dia mengatakan gitu. Itu sangat penting karena kembali orang kepada fitrah dia untuk melihat sesuatu gitu. Betul. Yang penting harus disampaikan.
Iya, iya, iya. Dari Itulah. paman tadi itu Iya. ya. Itu inspirasi hidup juga tadi kajian-kajian dan penelitiannya yang menulis itu perlu banget sehingga Iya. orang tahu apa isi otak kita, isi pikiran kita Tapi kan gitu. begini, coba ya. Prisma perlu tulisan. Tulisan. Temanya Temanya persis. persis. Dan saya kebetulan mengolah. Coba, siapa yang mengatur itu? Ya kan? Nah, aturan untuk itu adalah tentu ada tangan invisible hand. Dan itu Allah. Nah, sudah itu diaturnya lagi. Datanglah bule ini kan. Kenapa dia baca pula bule ini? Ngapain dia baca-baca Green Revolution? Ngantri lagi ya dari Australia, dari 2 Amerika. tahun lebih, saya hampir 3 tahun ketemu lagi, dia tunggu saya. Dia tunggu ya. Nah, itu di Amerika, semester pertama, malam-malam musim dingin itu, ada mobil berhenti di muka apartemen. Lalu dia ketok. Saya lihat, Jublek. Jublek tadi yang Iya. nawarin beasiswa. Katanya kapan kamu datang? Morning gitu. Ben Anderson, I met macam lah katanya. More education because you all get partner A gitu. Good grade gitu ya. Congratulations. You don't disappoint us. Nah, saya bilang ya minum kita dulu, nggak usah. Saya mau langsung ini. Saya mau pulang ke Utah. Katanya. Oh, di Utah. Bilang, iya. Driving. Orang Oh, Utah itu Mormon. Mormon. Orang Mormon. I see. Oke, ya makasih. Terus juga tadi penekanannya juga salah satunya ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora, antropologi, psikologi itu aspek yang non angkanya juga perlu untuk menyelami tadi itu hal-hal yang sifatnya sistem nilai, percayaan, apa itu namanya? Ya itu tadi aspek-aspek yang memang harus diselami dengan pendekatan kualitatif. Dan gitu ya. karena manusia itu kayak simbol. Apa-apa kayak simbol. Betul. Nah, coba aja. Komunikasi melalui simbol jadinya. Ya. Beda betul, dia tahu betul beda sirah dengan. Ya, kan? Betul. Ya. Nah, karena itu saya simpulkan. Orang mengatakan halus dan kasar bahasa, menempatkannya tempatnya. Bukan halus dan kasar. Dan itu istilah definisi adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya dengan itu kemudian ya kita bisa memahami keragaman etnis, keragaman budaya dan kekayaan Indonesia kan ada di situ. Jadi ilmu ini sangat diperlukan. Oke, gitu dulu. Prof. Syafri, makasih banyak atas kehadirannya, kerawuhannya di Wonder Home Library. Sehat selalu. Makasih, salam berkeluarga. Saya diundang kemari untuk omong-omong. Walaupun dengan pembicaraan yang gak keruan kemarin. Insya Allah banyak. Ada gunanya. Amin. Insya Allah banyak sekali pencerahan, pelajaran, dan inspirasi di dalamnya. Oke, gitu dulu. Wonder People, insya Allah ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lain. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.